Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017. Selalu berulang ya kita merayakannya. Dan isu ekonomi bisnis terus ternyata melekat dalam industri pendidikan di tanah air. Biaya pendidikan terus melonjak seiring kebutuhan lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat sangat butuh dengan pendidikan. Lantas seperti apa potret celah berbisnis pendidikan di tanah air? Berkah bisnis pendidikan, saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, ini adalah data yang dirilis. Sebelumnya kita lihat bahwa pendidikan menjadi sebuah keniscayaan bagi sebuah negara. Ketika ingin memajukan sebuah negara, maka jangan lupa untuk melakukan sebuah sistem yang bisa memacu target-target pertumbuhan ekonomi melalui sistem pendidikan. Kita akan ke data ini terlebih dahulu. Ini adalah data yang dirilis oleh BPS. Kita lihat rata-rata biaya pendidikan di Indonesia per tahun itu mencapai 10%. Ini menurut BPS. Ada juga menurut sebuah lembaga, kita lihat ZEP Division Research itu mengadakan sebuah research dan bahkan menunjukkan peningkatan untuk biaya pendidikan itu bahkan lebih rendah dari BPS, yaitu justru 15% per tahun. Jadi artinya kalau Anda memiliki anak atau Anda berencana untuk melanjutkan pendidikan Anda harus paham dulu, Anda harus tahu persis dan meyakini bahwa pendapatan Anda bisa naik 10 hingga 15%. Perusahaan mana yang bisa menaikkan pendapatan Anda 10-15%? Atau apakah usaha Anda bisa mencatatkan keuntungan kenaikannya 10-15% untuk bisa menutupi target-target pertumbuhan? Tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi diri Anda sendiri. Mahal sekali sekolah. Kita lihat bahkan sekarang sekolah-sekolah itu beramai-ramai ya, berburu untuk melihat sekolah standar internasional, bilingual boarding school. Jadi ibu-ibunya langsung panik harus dapat sekolah yang keren, mahal juga nggak apa-apa deh. Bahkan sekarang ada cicilan-cicilan pendidikan ya untuk sekolah. Jadi begitu agresifnya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Nggak apa-apa sih, itu menunjukkan demand yang cukup tinggi. Dan kita lihat bagaimana data BPS juga menunjukkan ternyata tidak hanya sekolah formal saja yang diuntungkan dengan demand dan yang tinggi tersebut. Jangan lupa dalam ilmu ekonomi ada supply, ada demand. Dan supply tersebut yang terbatas di tengah populasi yang terus meningkat, demand-nya jadi makin naik sehingga ketika demand tersebut lebih besar dari supply, maka akan mengerek naik harga biaya pendidikan. Bukan hanya sekolah formal, tapi sekolah yang menunjang. Kita lihat apa? Misalnya kursus-kursus itu loh. Kita lihat perusahaan pendidikan di Indonesia terlebih dahulu. Bahwa ini ada sekolah formal dan sekolah kursus-kursusan itu ya. Kita lihat. Menurut Badan Pusat Statistik yang paling besar itu masih di Jawa. Iyalah ya, populasi paling besar, pertumbuhan ekonominya selalu di atas 5% rata-rata. 56,56% itu perusahaan pendidikan itu bermunculan di Pulau Jawa. Karena mereka tahu betul ya yang ditargetkan siapa nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi segmen menengah itu kan educated people ya. Jadi bagi mereka itu priceless pendidikan. Jadi berapapun hajar aja gitu harganya. Lalu kita lihat bagaimana pada posisi selanjutnya adalah di Pulau Sumatera. 22,03%, diikuti beberapa wilayah lain seperti Bali, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan yang paling kecil ternyata masih saja Maluku dan Papua. PR untuk pemerintah Indonesia atau untuk Anda yang ingin berbisnis di sana mungkin ya, itu merupakan celah yang cukup baik karena ternyata perusahaan pendidikan sana masih sangat kecil. Jadi kompetitornya masih kecil, 2,21% di sana. Lalu saya akan lebih spesifik yang tadi saya sebutkan gitu. Sekarang ramai banget itu ada kursus-kursusan ya. Jadi setelah sekolah di formal gitu, baik swasta aja udah mahal. Kita bicara sekolah swasta itu ada biaya daftar, kemudian biaya pembangunan, bulanan, belum lagi buku, les segala macam. Ini ditambah lagi ini. Ini merupakan salah satu juga insight ya ataupun sidebars dari pendidikan anak kita atau kita juga ya. Kita lihat untuk ternyata sejak pada April 2017 data Direktorat Pembinaan Khusus Pelatihan dan Kemendikbud menunjukkan untuk komputer ataupun lembaga pendidikan pelatihan tersebut, komputer itu berada pada posisi pertama dengan jumlahnya cukup banyak ya, 6.000 lebih jumlahnya. Diikuti bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga kita lihat ya, menjamur sekali kursus-kursus bahasa Inggris. Ada beberapa macam yang bahkan menjanjikan native speaker, jadi Anda bisa lebih cepat mengabsorb ilmu bahasa, kemudian cara dialek yang kayak gitu-gitu. Dialeknya semakin British semakin bangga gitu ya. Jadi harus les, ya kan? Nah, ternyata itu menjadi celah bisnis 4.700 lebih ada perusahaan-perusahaan ataupun pebisnis di sektor ini. Lalu ternyata ada yang menarik, menjahit. Kita tahu bahwa
kita ini merupakan kota negara fashion ya. Jadi ternyata kursus menjahit itu jadi cukup banyak loh, 3.000 lebih. Karena bisa ketika Anda sudah lulus kursusnya, Anda bisa mencari uang sendiri, bisa menjadi mata pencaharian ya, menjahit fashion designer. Itu kan sekarang banyak, Jakarta Fashion Week. Itu menjadi cerminan sesungguhnya bahwa ini menjadi salah satu celah bisnis kursus ya di luar sekolah. Lalu ada tata kecantikan rambut 1.900. Sekarang kayaknya tata kecantikan rambut kursus-kursus ini dapat saingan. Medsos. Sekarang makeup tutorial udah banyak ya ditemukan. Anda pas salah satu juga yang ngeklik ya. Gimana sih cara buat alis? Gimana sih cara buat lipstick yang bagus? Shading gitu. Itu ternyata sekarang menjadi salah satu potensi juga untuk yang membuka kursus-kursus kecantikan rambut. Lalu ada lagi yang menarik ya, bimbingan belajar ya, anak-anak biasanya menjelang ujian akhir pasti rame ya. Ibu-ibunya juga ngasih yang bagus, yang mahal juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang mahal tuh identik dengan yang oke lah gitu ya, padahal nggak juga sebenarnya. Dan saya lihat bahwa ini ternyata data dari Manulife Investment Index Study 2016 menunjukkan ternyata apa yang dipikirkan oleh saya investor nggak ya? Ya pokoknya yang dipikirkan oleh saya ternyata juga dipikirkan oleh banyak masyarakat. Jadi kita melihat prioritas keuangan investor. Alokasi pendidikan mereka ternyata itu sangat besar. 29%. Jadi kalau dapat uang bulanan misalnya dapat 10 juta, 29%, 2,9 jutanya itu mereka tuh pikirkan untuk alokasi pendidikan nabung ya. Kos-kos sekolah internasional tuh mahal ya, Bo ya. Kita lihat tadi tuh ada 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang 75 juta. Ada yang dalam dolar lagi. Demi gengsi ya. Lalu kita lihat simpanan dana pensiun itu berada pada posisi kedua dengan 24%, biaya kesehatan 11%, dana darurat 9%, kemudian properti itu adalah 5%. Dan jangan lupa ketika bicara pendidikan, siapa sih subjek yang dididik? Manusia Indonesia. Jangan lupa dengan isu bonus demografi. Bonus demografi Indonesia cukup signifikan. 2025 kita itu akan mencapai 285 juta jiwa. 2035 kita mencapai 305 juta jiwa. Ini 305 juta jiwa hanya akan menjadi beban kalau usia produktif mereka tidak diimbangi oleh pendidikan yang memadai. Tidak harus mahal, tapi paling tidak pemerintah tahu persis akan diapakan populasi sebesar ini. Akankah bonus demografi akan menjadi beban atau justru harusnya menjadi modal Indonesia take off menjadi negara industrialisasi?